Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Tentunya sukacita yang besar memenuhi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Sungguh satu berita yang sangat membahagiakan sesungguhnya bagi semua orang ketika dikatakan ada orang yang mati dan bangkit. Tetapi nggak semuanya bisa berbahagia Bapak Ibu. Mengapa? Ya karena mungkin sulit untuk menerima hal itu. Nah, hari ini, hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, hari Jumat yang lalu, kita bersama-sama memperingati hari kesengsaraan, hari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang di kayu salib. Nah, bersyukur hari ini 3 hari setelah Yesus mati, kemudian dia bangkit, dan kini kita peringati bersama-sama dengan seluruh umat di dunia ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Nah saudara, Yesus bangkit dari kematian. Nah ini yang penting, berita yang sangat menghebohkan dunia. Nah saudara, hal apa yang menghebohkan dunia dalam bagian ini? Ya, karena berita kebangkitan Yesus Kristus, kebangkitan orang dari orang mati bukanlah hal yang biasa, bukanlah hal yang wajar bagi manusia, tetapi bagi Allah itu sesuatu yang wajar. Allah sanggup membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati. Oleh sebab itu saudara, jauh sebelum kita membicarakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan berdoa, mohon pertolongan daripada Roh Kudus untuk memimpin kita. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bersama-sama akan kembali Tuhan belajar, mengenal dan mempercayai kebangkitan-Mu. Kami berdoa supaya firman ini memberkati semua saudara-saudara kami yang mendengar firman Allah dimanapun berada. Dan situasi apapun juga, supaya mereka juga mengalami kebangkitan hidup berkenaan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Tuhan berkatilah hari ini, supaya berita ini sampai kepada setiap orang yang mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini didasari dari Injil Lukas pasal yang ke-36 hingga sampai ke-49 yang dikatakan demikian saudara. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan
kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemik ini kita selalu diperdengarkan dengan yang namanya berita kematian. Betul? Di masa pandemik yang sudah 1 tahun lebih di Indonesia ini, Bapak, Ibu, dan saya selalu disuguhkan dengan berita kematian. Selalu diperlihatkan kematian. Kita selalu diancam oleh kematian. Hal ini membuat manusia mengalami ketidaknyamanan sebagai makhluk sosial dalam hubungan satu dengan yang lain karena virus corona itu. Sehingga banyak orang mengalami juga kesulitan hidupnya dan seakan-akan tidak membawa pengharapan. Vaksin sekalipun kita harus mengikuti protokol kesehatan dalam menjalani kehidupan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah berita yang terus bergema bahkan dalam banyak di bangsa-bangsa sekalipun mengalami guncangan karena virus itu. Kita tidak pernah mendengar orang yang mati karena virus lalu bangkit lagi. Kita nggak pernah mendengar orang yang mati 3 hari kemudian bangkit lagi. Di luar sana nggak ada berita itu. Tetapi kita bersyukur di dalam Alkitab ini, Bapak Ibu, ada berita kebangkitan. Tidak hanya satu, lebih dari satu. Ada nabi Tuhan di dalam perjanjian lama membangkitkan anak muda yang sudah mati. Yesus sendiri membangkitkan Lazarus dari kematian yang sudah 4 hari meninggal. Petrus, Paulus juga diizinkan, diberi kuasa oleh Allah untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu pengharapan dalam kehidupan iman orang percaya di dalam Yesus Kristus. Ada satu pengharapan yang besar dalam hidup orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena ada kematian. Tidak terus mengalami kematian, bahkan kebangkitan dari antara orang mati. Hal itu dialami oleh Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus meninggal mati dengan tidak terhormat di kayu salib karena menanggung dosa kita, yang terhitung menjadi orang-orang yang terkutuk di sana. Pada hari yang ketiga setelah ia mati, ia bangkit. Murid-murid Yesus pun sulit menerima berita ini. Murid-murid Yesus, bahkan para wanita, mereka datang ke kubur untuk merempah-rempahi supaya tubuh Yesus terlayani dengan baik. Mengapa mereka ke kubur? Karena mereka tidak percaya Yesus bangkit pada yang ketiga. Bahkan ketika ia dibukakan itu, ditunjukkan bahwa kubur kosong. Malaikat pun berbicara kepadanya. Mereka akhirnya percaya, dibukakan pikiran akan firman Allah. Mereka sampaikan kepada para rasul. Para rasul pun menganggap itu omong kosong, tidak percaya. Murid-murid Yesus gak mudah percaya kalau gurunya, kalau Yesus bangkit. Bahkan ada di antara mereka yang sudah melihat kebangkitan pun, tapi ada yang belum percaya. Bahkan ketika ada 2 murid Yesus yang pergi ke Emmaus dan mereka menceritakan ulang dalam pertemuan itu, mereka tidak percaya. Itu sebabnya, saudara, Yesus yang bangkit hadir dalam persekutuan murid-muridnya. Jadi betapa indahnya persekutuan orang-orang Kristen itu, persekutuan murid-murid Yesus. Yesus yang bangkit itu hadir di sana,
apa tujuan Allah hadir di sana, sebagaimana firman Tuhan dikatakan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, tentang apa Yesus yang bangkit, itu dijelaskan di mana? Dalam bagian ayat sebelumnya, saudara, dikatakan dalam kehidupan murid-murid itu sendiri. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Itu dalam persekutuan di Yerusalem. Di dalam ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Mengapa 11 murid? Ya, yang satu sudah meninggal, saudara, yang mengkhianati Yesus. Sehingga tinggal 11 murid. Lalu kedua orang ini datang ke sana dan mereka berkumpul. Ketika membicarakan tentang kebangkitan Yesus, ada satu yang belum percaya, yaitu seorang yang sangat sulit untuk mempercayai Yesus Kristus. Dia berkata, kalau aku belum melihat, lalu aku akan mencucukkan tanganku ke jari dan lambungnya, aku nggak percaya. Menjadi satu pembicaraan di antara murid itu. Nah, saudara, di tengah-tengah situasi mereka galau, Tuhan datang di persekutuan mereka. Untuk apa? Tuhan Yesus Kristus yang bangkit datang kepada persekutuan itu. Yang pertama, saudara, karena Yesus Kristus akan memberikan damai sejahtera kepada mereka. Tuhan Yesus Kristus memberikan shalom, damai sejahtera di antara mereka. Kenapa mereka harus mendapatkan damai sejahtera? Iya, saudara, hati mereka takut. Mereka dalam kegelisahan. Loh, mendengar Tuhannya, gurunya bangkit, mereka nggak berbahagia. Tapi mereka mengalami ketakutan karena mereka bisa mendapatkan satu ancaman yang lebih keras dari orang-orang Yahudi. Istimewa yaitu mereka yang telah menyalibkan Yesus Kristus. Itu ada memungkinkan itu terjadi, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu dijelaskan juga di dalam Matius 27 ayat 62 sampai 66, bahkan ayat 28, pasal 28 11 sampai 15. Mereka ingat betul kata mereka kepada Filipus ketika setelah Yesus dikuburkan. Mereka datang para imam, ahli Taurat, tua-tua kepada Filipus untuk meminta supaya Pilatus akan mengirimkan penjaga kubur. Karena apa? Kata mereka, si penyesat itu pernah berkata. Jadi mereka menyebut Yesus si penyesat, saudara. Wah, ini luar biasa, ngawur, saudara. Ya, buat mereka mungkin itu benar, buat kita ini sesuatu yang tidak baik. Yesus dikatakan si penyesat itu, dia akan mati, lalu 3 hari kemudian dia akan bangkit. Mereka terancam dengan itu, dan akhirnya mereka, saudara, mengirimkan penjaga-penjaga yang militan untuk menjaga kubur Yesus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahkan ketika tahu Yesus bangkit dan penjaga itu kembali ke mereka, mereka menyuap para penjaga untuk tidak bilang kalau itu bangkit. Murid-muridnya mencurinya. Loh, ini kan kurang ajar, saudara. Sudah main uang, suap menyuap. Ini ahli Taurat, para imam, tokoh spiritual. Dia nggak beres dengan kehidupannya, sehingga dia memberi uang untuk orang nggak bicara kebenaran, tetapi pemalsuan. Pastilah ini menjadi suatu ancaman bagi murid-murid Yesus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, itu sebabnya mereka hatinya takut, bimbang, ragu. Mereka butuh damai sejahtera. Mereka nggak butuh uang, mereka butuh damai sejahtera. Dan saya percaya semua orang butuh damai sejahtera, terlebih di masa pandemik ini, saudara. Manusia butuh damai sejahtera. Manusia butuh damai sejahtera, berpikir yang baik,
karena hatinya damai. Ada sukacita karena hatinya damai. Tidak gerusa-gerusu karena hatinya damai. Tidak salah memutuskan karena hatinya damai. Nah, ini kebutuhan manusia. Apa? Damai sejahtera. Tuhan Yesus pernah janji di dalam Yohanes 14:27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Di saat mereka gelisah, di saat mereka gentar, di saat mereka takut, mereka butuh damai sejahtera. Dan Yesus datang dalam pertemuan itu dengan mengatakan, Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Wow, luar biasa saudara. Ini kebutuhan kita semua, manusia butuh damai sejahtera. Yesus Kristus bangkit untuk meneguhkan, hadir dalam persekutuan untuk memberi damai sejahtera. Hal yang kedua saudara, yang perlu saudara dan saya ketahui, mengapa Yesus hadir dalam persekutuan murid-muridnya itu? Ya, dia hadir untuk memberi damai sejahtera. Yang kedua, dia hadir di sana untuk meyakinkan mereka atas kebangkitannya. Yesus hadir di sana untuk meyakinkan akan kebangkitannya. Nah, di dalam ayat 37, mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Loh, gimana saudara? Mereka menyangka lihat hantu. Akan tapi Yesus berkata mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Kalau aku ini bangkit, ini aku. Yesus datang, bukan kata orang lagi, tetapi ia hadir di sana, di persekutuan itu. Untuk apa? Meyakinkan bahwa dia memang bangkit. Tidak hanya kubur yang kosong, tidak hanya cerita yang disampaikan, pengajaran berita sampaian malaikat, bukan disampaikan hanya oleh para wanita, juga bukan hanya oleh dua temannya, bahkan saksian dari beberapa orang, tetapi mereka 11 itu berkumpul, mereka menyaksikan tubuh Yesus yang bangkit. Bahkan mereka memperlihatkan, Yesus mempertunjukkan, inilah tubuhku. Lihatlah tanganku yang berlubang, lihatlah kakiku yang berlubang, lihatlah lambungku. Mungkin dia juga berkata kepada Thomas, sekarang cucukkanlah jarimu. Walaupun gak ada dalam kitab sini, tapi itu dijelaskan dalam kitab Yohanes. Bisa jadi itu seperti itu, Yohanes 20:24-29. Nah saudara, meyakinkan mereka atas kebangkitannya. Ini penting. Ini sesuatu yang penting bagi Bapak Ibu dan saya sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Bapak Ibu dan saya percaya Yesus Kristus yang sudah bangkit. Mengapa ia bangkit? Karena ia mati. Kalau ia nggak mati, nggak perlu bangkit. Ia menampakkan diri kepada mereka, meyakinkan mereka, memperlihatkan tubuhnya. Tubuh kebangkitan itu disampaikan kepada mereka. Bahkan saudara, melalui makanan, mereka menegaskan hantu itu tidak punya daging dan tulang. Jadi Bapak Ibu kalau ada hantu, dites saja. Hey bro, kalau nggak bisa itu hantu saudara. Yesus Kristus bisa disentuh, bisa makan juga saudara. Disaksikan di hadapan mereka dengan makan. Mereka dikasih sepotong ikan goreng. Wah, ini siapa yang memasak saudara ya? Dan habis dimakan Yesus tuh. Tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Dan Yesus juga mengajarkan kepada mereka tentang kitab Taurat Musa, dari kitab para nabi, dan juga dari Mazmur.
yang mengkisahkan menulis tentang Yesus Kristus, bahwa Mesias harus bangkit dari antara orang mati. Yesus meyakinkan kepada mereka, murid-muridnya. Jadi betapa sulitnya meyakinkan kepada murid-muridnya. Jadi tidak salah kalau dunia juga sulit untuk menerima kebangkitan Yesus. Tetapi Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti hal itu, tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat 45, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Artinya mereka mengerti, diyakinkan bahwa Yesus bangkit seperti firman Allah yang disampaikan, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Artinya Mesias harus menderita dan mati. Ada enggak Mesias yang menderita dan tidak mati? Itu bukan Mesias yang dijanjikan firman Allah. Tetapi janji Allah, Mesias, Yesus, Isa Masih, dia yang menderita dan mati, itulah Mesias. Dan bangkit, kalau dia enggak bangkit, itu bukan Mesias, bukan Yesus Kristus. Kalau bangkitnya pada hari pertama juga bukan Yesus Kristus. Kalau bangkitnya hari kedua juga bukan Yesus Kristus. Pasti itu Mesias yang palsu. Pasti itu juga Kristus yang palsu. Tetapi ini tetapan oleh Allah pada hari yang ketiga dia bangkit. Itulah kebenarannya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini satu berita yang luar biasa buat kita sebagai orang-orang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saya harus yakin bahwa Yesus yang mati itu karena menanggung dosa kita semua, dosa manusia. Dia bangkit, dia menang atas maut, dia mengalahkan maut. Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut sudah dikalahkan melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan Anda adalah orang yang paling berbahagia karena bisa mengerti. Kalau Bapak, Ibu, dan saya bisa menerima Yesus yang bangkit, ini bukan karena kekuatan saudara, ini bukan karena kemampuan saudara, tetapi ini kemampuan yang Allah berikan kepada kita sebagai orang-orang yang mendapat anugerah Allah. Dibukakan pikiran kita oleh Roh Kudus, oleh Allah, oleh Yesus Kristus untuk mengerti firman Allah. Sampai hari ini Bapak, Ibu, ada orang menolak kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi saudara dan saya harus tetap yakin bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Yang ketiga, saudara, mengapa dia datang dalam persekutuan itu? Perlu tahu Bapak, Ibu, ya. Iya, di samping ia memberikan shalom, dia menguatkan dan meyakinkan mereka Yesus bangkit dari orang mati. Yesus, Bapak, Ibu, menolong mereka, meneguhkan mereka untuk mereka menjadi saksi Kristus. Saksinya Tuhan Yesus dalam dunia ini. Jadi dikatakan dalam bagian ini, di dalam ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan kamu, saudara dan saya, kamu adalah saksi dari semua itu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, dari sorga. Dia menegaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka adalah saksi Yesus Kristus. Mereka adalah saksi Yesus Kristus yang bangkit. Jadi kalau hari ini kita bisa mendengar berita kebangkitan, karena murid-murid Yesus menjalankan tugasnya dari Yesus Kristus untuk menjadi saksi tentang kebangkitan itu. Seandainya murid-murid Yesus nggak setia, mungkin Bapak, Ibu, dan saya tidak punya pengharapan sama sekali dalam kehidupan kita ini. Mungkin kita menjadi orang-orang yang hanya menatap kegelapan, tidak ada terang di balik kematian. Tetapi sekarang Bapak, Ibu, dan saya diminta Tuhan, ditetapkan Allah bahwa kamu adalah saksi. Walaupun Bapak, Ibu, dan saya
tidak bisa melihat hari ini dengan mata jasmani kita. Tetapi Tuhan pernah berkata di dalam firman-Nya dalam kitab Yohanes itu kepada Thomas, karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan karena iman inilah Bapak Ibu dan saya, kita semua menjadi saksi bahwa Yesus itu bangkit dari kematian untuk menebus dosa kita. Dia bangkit untuk membenarkan kita, untuk menjadi pribadi yang dilayakkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, ini sesuatu yang besar. Apa tugasnya menjadi saksi Yesus? Nah, saudara, ada tugas yang mulia yang Tuhan percayakan kepada kita dalam bagian firman ini. Dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan di dalam ayat 47 dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi dalam ayat 47 dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Mereka bertekun, mereka setia memberitakan Yesus yang bangkit dan memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa bagi orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Mereka boleh mengalami keselamatan, pengampunan dosa. Ini tidak ada di ajaran manapun juga, saudara. Ini ada hanya di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus, bahwa orang berdosa yang mau percaya kepada Yesus Kristus, mau bertobat, percaya Yesus yang mati di kayu salib itu, kemudian ia pada hari yang ketiga bangkit, mereka mendapatkan pengampunan dosa daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Ini berita baik, berita kebangkitan Yesus Kristus, berita pengharapan bagi semua orang. Apakah saudara mau menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus? Renungkan Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya ini menjadi saksi Kristus. Wah Pak, saya nggak bisa. Bisa Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya sekedar menyuruh, Tuhan akan melengkapi seperti ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan akan melengkapi murid-murid Yesus yang rela menjadi saksi. Tuhan melengkapi dengan kuat kuasa yang datang Roh Kudus. Seperti kepada janji murid dalam Kisah Rasul 1:8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga ujung bumi. Dan mereka bergumul, berdoa, dan mereka mengalami kuasa, keberanian untuk bersaksi, memberitakan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Ia naik sorga, suatu saat dia akan datang kembali untuk menghakimi dunia ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur punya Tuhan Allah yang luar biasa. Marilah kita bersemangat untuk apa? Untuk menyaksikan, menjadi saksi bahwa Yesus bangkit, menyaksikan kepada dunia bahwa Tuhan saudara bangkit, hidup, dan saudara saya diajak untuk memberitakan berita keselamatan ini. Jadi Tuhan Yesus yang telah mati dan telah bangkit pada hari yang ketiga adalah tanggung jawab Kristen, harus memberitakan berita perdamaian, berita keselamatan, berita anugerah, berita pengampunan dosa, berita pertobatan, berita yang membawa sukacita. Kalau Yesus tidak bangkit, ada kemungkinan dia juga tidak mati. Karena tidak ada kematian, maka tidak ada kebangkitan. Kalau Yesus mati, tetapi tidak bangkit, berarti Yesus kalah oleh maut.
dan tidak layak untuk menjadi Tuhan. Tetapi faktanya dalam Alkitab, Yesus yang telah mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit untuk menyatakan bahwa dia menang atas maut dan dia menjadi Tuhan Allah karena dia menang berkuasa atas maut. Berbahagialah saudara bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian sesuai dengan kitab suci, dengan kitab Taurat Musa, dengan kitab para nabi, dengan kitab Mazmur. Berbahagialah kita, orang-orang percaya kepada Yesus. Apakah Bapak Ibu mau menerima Yesus yang bangkit? Apakah Anda merasa dikuatkan, diyakinkan, dan diberkati melalui firman ini? Berbahagia dan bersyukurlah. Apakah Anda mau menjadi saksinya kepada dunia ini? Mari kita beritakan Yesus yang bangkit, supaya banyak orang bertobat dan mendapatkan pengampunan dosa. Mari kita berdoa untuk firman ini. Bapa kami di surga, kami mempersembahkan pemberitaan firman tentang kebangkitan-Mu, dan biarlah Tuhan berkenan menyatakan kemuliaan-Mu dalam pemberitaan ini, dan banyak anak-anak-Mu dikuatkan, dibangkitkan kehidupan iman dan pengharapannya untuk kuat menjadi saksi Tuhan dan mengalami damai sejahtera Tuhan, dan boleh menjadi saksi dan memberitakan Yesus yang bangkit kepada dunia, supaya banyak orang bertobat, menerima pengampunan dosa, dan mendapatkan keselamatan kekal di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat Paskah. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menang atas maut. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.